Para muhibbin rahimakumullah. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan musyahadah kepada Allah. Yang musyahadah ini adalah merupakan inti daripada ma'rifat. Jalannya antara lain adalah membersihkan diri daripada dosa. Jadi kalau untuk urusan musyahadah ini adalah urusan pemberian Allah. Urusan pemberian Allah. Kadakawa didapat dengan ilmu pengetahuan. Artinya mengaji kita ilmu ini, mengaji ilmu itu kada akan bisa membuahkan kita musyahadah kepada Allah kalau diri kita masih kotor dengan dosa. Paling-paling hanya pandirnya. Paling-paling hanya pandirnya. Kenyataannya kada akan dia dapatkan. Karena urusan musyahadah ini urusan yang sesuatu yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, yang mana hamba-hamba itu bersih hatinya daripada kotoran-kotoran dosa yang merupakan dinding antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu maksud yang terkandung di dalam hikmah yang ke-15 daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah. Salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil muhasabati wal muraqabah wa mujalasati ahli safwati wal musyahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil haqqah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majlis, di masjid yang penuh berkah ini. Dan salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul khamisata asyrata minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-15 dari Al-Hikam. Berkata al-imam Ahmad bin Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, mimma yadulluka ala wujudi kahrihi an hajabaka anhu bima laysa bimawjudim ma'ahu. Yang artinya setengah daripada sesuatu yang menunjukkan kepada engkau atas adanya sifat qahar Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah dinding engkau,
daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah terjemah daripada hikmah yang ke-15 ini. Adapun maknanya atau tafsirnya, inna min qahrihi subhanahu alaika ayyuhal asi al-mutakabbir an hajabaka anhu bima laysa mawjudan bil haqiqah, yakni al-khalqa, fala taral khalqa illahu wa la tushahidu khaliqah ma'a annahu bil haqiqah la wujuda lahu wal wujudu innama huwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya sebahagian daripada qaharnya Allah. Qahar itu artinya mengalahkan. Bisa juga diartikan menghinakan. Setengah daripada mengalahkannya Allah atau menghinakannya Allah atas engkau, wahai orang yang maksiat dan takabbur, bahwa Allah hijab engkau, Allah dinding engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada pada hakikatnya. Maksudnya adalah makhluk. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang takabbur, itu didinding oleh Allah untuk musyahadah kepadanya. Dengan apa Allah mendinding? Dengan makhluk. Padahal makhluk itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, orang yang maksiat, orang yang sombong, pala taral khalqa, maka engkau tidak melihat akan makhluk, wahai orang yang maksiat. Engkau tidak melihat makhluk itu melainkan makhluk semata. Engkau tidak bisa memandang, engkau tidak bisa menyaksikan, wahai orang maksiat, akan penciptanya makhluk itu. Padahal makhluk itu pada hakikatnya tidak ada, dan wujud itu ada hanya saja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan dosa, siapapun mereka, mereka itu kada akan bisa musyahadah kepada Allah. Mereka itu kada akan bisa mengingat Allah dalam setiap apa yang dia lihat, dia dengar, dan sebagainya. Apabila dia melihat manusia, maka yang dilihatnya hanya sebatas itu manusia. Bila dia melihat harta, maka yang dilihatnya hanya harta. Apabila dia melihat musibah, bencana, yang dilihatnya hanya musibah dan bencana. Mereka itu tidak mampu menembuskan pandangan hatinya kepada yang mencipta semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan. Inilah diri-diri orang yang kotor di sisi Allah, sehingga Allah dinding dia untuk tidak bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaupun sekilas kita melihat, kita umpamanya diri kita sembahyang aja, puasa aja, berzakat aja, maksiat kayaknya kita hindari aja, tetapi kita kadang mampu untuk musyahadah itu satu alamat bahwa kita ini masih terhijab dengan Allah. Berarti diri kita ini kotor, berarti kita ini perlu perbaikan lagi daripada yang ada sekarang ini. Nah, siapapun kita, baik itu ulama, baik itu pedagang, baik itu pejabat, baik itu petani, siapapun, apabila mereka itu masih belum mampu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangannya, pendengarannya, maka berarti dirinya itu masih kotor di sisi Allah. Nah, ada orang yang memuji, dia suka kepada orang itu. Kalau ada orang yang mencela-nya, inya marah kepada orang itu. Hanya sebatas diri orang itu. Kalau ada orang memberikan nikmat kepadanya, inya senang kepada orang itu. Kalau ada orang yang mendatangkan bencana lawan inya marah kepada orang itu. Nah, ini satu alamat bahwa dirinya ini masih penuh dengan kotoran, dirinya ini masih terhijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, semestinya kalau orang-orang yang sudah mampu musyahadah itu, kalau dia menerima pujian, orang yang memuji dia itu dianggapnya hanya sebagai perantara, itu merupakan pujian dari Allah. Maka gembiranya dia bukan kepada orang yang memuji, tapi gembiranya dia kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mata hati orang ini berarti sudah tembus daripada dinding atau hijab itu. Nah, kalau ada orang yang mencaci maki dia, kalau ada orang yang mengganggu dia tidak akan marah, tidak akan dendam kepada si makhluk ini. Dia anggap itu adalah merupakan teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Kalau itu benar. Kalau itu tidak benar, kita bisa difitnah orang, padahal kada bujur. Nah, orang yang sudah mampu musyahadah itu dia tidak akan dendam kepada yang memfitnahnya, tetapi dia menganggap itu merupakan cobaan dari Allah. Nah, cobaan dari Allah. Nah, selama hati kita masih ada menyimpan dendam kepada makhluk, selama dalam hati kita masih ada menyimpan kemarahan kepada seseorang, itu menunjukkan bahwa diri kita belum mampu musyahadah kepada Allah, yang artinya diri kita masih kotor, masih terdinding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taral khalqa illahu wa la tushahidu khaliqah ma'a annahu bil haqiqah la wujuda lahu wal wujud innama huwa lillah subhanahu wa ta'ala. Fallahul wahidul qahhar yaj'alu ma la syai'a hijaban bainaka wa bainah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha mengalahkan siapapun. Dia menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai dinding antara engkau dan Allah. Kan makhluk ini sebenarnya kada ada, hanya diciptakan Allah. Nah, nang diciptakan Allah ini diulah Tuhan dinding, diulah Tuhan hijab, sehingga orang-orang yang ahli maksiat ini, yang banyak dosa ini, pandangannya hanya kepada hijab itu.
fala tafhamul aqwan illahi wala tubsiruha illahi wala tasma'uha illahi. Maka engkau wahai orang yang maksiat, wahai orang yang banyak dosa, engkau tidak akan paham ini alam semesta, melainkan hanya sebatas alam semesta. Engkau tidak mendengar akan apapun yang di alam ini, hanya sebatas mendengar, melihat. Wala tubsiruha illahi, dan engkau tidak melihat itu alam, melainkan hanya sekedar melihat itu alam. Wala tasma'uha illahi, dan engkau tidak mendengar itu alam semesta, melainkan alam semesta itu. Mendengar suara nang merdu, mendengar suara burung, mendengar suara manusia. Suara itu orang bang didengarnya. Mata hatinya kada bisa menyampaikan bahwa suara seseorang nang indah itu, sesuara makhluk yang indah itu merupakan keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ma'ni biqaulihi ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Al-A'raf 179. Sungguh kami jadikan neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati, tapi mereka tidak mengerti dengannya. Mereka punya mata, tapi tidak melihat dengannya. Mereka punya telinga, tapi kadang mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, ini artinya kalau kita hanya sebatas kepada makhluk. Ada orang memberi kita sesuatu, hadiah, memberi kita apa, kita suka kawan orang itu, kita puji orang-orang itu habis-habisan, kita sembah orang itu, kita takutan kalau diputusnya hubungan. Ini karena pandangan kita bahwa si fulan ini yang memberi kita. Adanya berbuat maksiat, kita kada wani menagur karena kada diberinya lagi aku. Nah, kenapa? Karena kita memandang bahwa yang memberi ini adalah inya. Disitulah timbulnya mudahana. Kalau ada orang nang menantang kita, kalau ada orang yang akan membinasakan kita, kalau ada orang yang mengganggu usaha kita, kita marah habis-habisan kepada orang itu. Kada sampai hatinya bahwa sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akibat apa? Akibat banyak mempunyai dosa tadi, sehingga didinding oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengajarkan kepada kita agar selalu ingat kepada Allah. Dalam beberapa contoh, kita ada dapat nikmat, alhamdulillah. Disuruh kita mengucap alhamdulillah supaya kita ingat bahwa nikmat ini adalah pemberian Allah. Kita dapat musibah, disuruh kita mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, maha suci Allah. Melihat ini bacaannya. Nah, itu pelajaran untuk musyahadah sebenarnya, agar kita bisa ingat kepada Allah dalam apa yang kita lihat dan kita dengar ini. Al-ma'asi kulluha sababun lihadzal hijab walakinnal kibra wal isti'zaza aqwa sababih. Maksiat itu seluruhnya merupakan sebab ini terdinding kita. Kenapa kita lupa Allah? Kenapa kita banyak kada ingat lawan Allah? Sebabnya kebanyakan maksiat. Tetapi yang namanya kesombongan, yang namanya merasa mulia, itu paling kuat sebab. Maksiat ini semuaan menjadikan dinding di hati kita untuk ingat kepada Allah.
Tapi kalau maksiat itu bentuknya kesombongan, maksiat itu bentuknya merasa mulia, itu lebih tebal dindingnya. Tanqasimul ma'asi min haitsu usuluha ila arba'ah. Maksiat yang dari kita ini timbulnya dari 4 macam. Yang 4 macam ini ada dalam diri kita. Pertama, bahimiyatin, wasabu'iyatin, wasyaitaniyatin, warububiyah. Diri kita ini ada mempunyai sifat yang namanya bahimiyah, sifat binatang. Dalam diri kita ada mempunyai sifat kebuasan. Dalam diri kita ada mempunyai sifat syaitan. Dalam diri kita ada mempunyai sifat ketuhanan. Yang keempat-empatnya ini sumber dosa. Palbahimiyah, kalau sifat kebinatangan itu yang menonjol dari diri kita, dosa yang kita lakukan apa? Al-hirsu ala qada'i syahwatil batni wal farji wa min yatasa'abuz zina was-sarikah wa jam'ul haram. Kalau sifat kebinatangan yang menguasai diri kita, maka pikiran kita hanya untuk nyaman, syahwat dan perut. Orang yang pikirannya hanya untuk meluluskan nafsu syahwatnya, itu orang yang dikuasai sifat kebinatangan. Dari situlah timbulnya zina. Dari situlah timbulnya mencuri milik orang. Dari situlah timbulnya makan harta yatim. Dari situlah timbulnya riba. Yang kedua, sabu'iyah, kebuasan. Al-ghadab, marah. Wal hikdu, dendam. Itu ada dalam diri manusia. Marah, dendam. Wa min yatasa'abul qatlu wa darbu wa idza'ul khalqi. Dari situlah timbul bisa membunuh orang, bisa memukul orang, bisa menyakiti orang. Kalau orang itu dikuasai sifat kebuasan ini, orangnya pemarah. Lah sedikit tempiling saku, lah sedikit tampar saku. Ini orang nang manusia tapi dipenuhi oleh sifat kebuasan. Ini kalau urusan makan barang aja, bila menampiling orangnya asa puas beneran itu. Nah ini orang sifat kebinatangan buas ini. Yang ketiga, wasyaitaniyah, dalam diri manusia ada sifat syaitan. Al-hasad, dengki contohnya. Syaitan, dengki ini syaitan yang mula-mula. Nifak, kemunafikan. Wadda'wah ilal ma'asi, mengajak orang berbuat maksiat. Nah, dalam diri kita ini ada itu. Ada kemunafikan, pura-pura baik padahal kada, pura-pura salih padahal kada, pura-pura ahli ibadat padahal kada. Itu sifat yang ada dalam diri kita yang berasal dari syaitaniyah. Warububiyah, yang keempat sifat rububiyah ini at-tasybih bi awsafir Rabb subhanah, ini hendak menyerupai Tuhan. Kadang-kadang dalam diri kita ini ada timbul sifat rububiyah, hendak jadi Tuhan. Kalau azamah seperti hendak dibesarkan orang, wal kibriya, kesombongan, wal izzah, kemuliaan, wal rif'ah, ketinggian. Nah, dalam hati kita nih ada timbul hendak dimuliakan orang, hendak diagungkan orang. Oh berarti hendak jadi Tuhan tuh. Hendak jadi Tuhan. Nah 4 sifat itu sumber segala kemaksiatan yang menyebabkan kita selalu lupa dengan Allah. Jangankan dalam kita berdagang, jangankan dalam kita berusaha, dalam sembahyang aja kita kada ingat lawan Tuhan. Dalam sembahyang nang nyata-nyata sembahyang dihadapi,
hati jatuh kada ka Tuhan, apalagi di toko, apalagi di sedang berusaha. Itu alamat bahwa kita ini tebal dindingnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran, Quran di tangan, mata ke Quran, jatuh hati ke lain juga. Apalagi surat kabar di tangan maginnya nang nyata-nyata Quran di tangan, jatuh hati kada mau ke Quran. Nah, sebabnya apa? Kebanyakan maksiat tadi. Apalagi maksiatnya itu berupa kesombongan, karena itu sifat ketuhanan yang diambilnya. Qala Allah Ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun fil ardi bighairil haq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ujar Tuhan, aku palingkan ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada benar. Nah, kalau kita sombong, kayak apa aja kada mau ingat kepada Allah. Kenapa? Inya hendak jadi Allah juga. Sombong sifat Allah, besar sifat Allah. Inya hendak besar, hendak jadi Allah, kadanya mau ingat lawan Allah. Nah, selagi aku palingkan, ujar Tuhan, dari ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada benar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, alhasilu man syahida af'alal khalqi dunallah ta'ala lam yu'adda min ashabil yamin wa lam yakhruj anil muba'adin. Kalau kita hanya bisa memandang perbuatan makhluk, ada yang memberi kita, pulan nang beri. Ada yang menyakiti kita, pulan nang menyakiti. Ada yang memuji kita, pulan nang memuji kita. Ada yang mencela, pulan nang mencela kita. Ingat situ aja, kada ingat lawan Allah. Nah, tidaklah orang itu termasuk ashabul yamin, dan dia tergolong orang-orang yang dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syahida an la fi'la lahum dunallahi ta'ala fahuwa ma'dudun minal mu'minin wa qad naja wa hasala lahul aman wa yadkhulu min jumlati ibadir rahman. Siapa yang menyaksikan bahwa tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Ada orang yang memuji dirinya, di hatinya ingat bahwa itu adalah pujian Allah kepadaku. Ada orang yang mencelainya, hatinya ingat itu adalah teguran Allah kepadaku. Nah, selalu kepada Allah kembalinya. Kalau kita demikian, maka kita dibilang termasuk orang yang beriman. Sungguh dia selamat dan hasil baginya aman, dan dia masuk dalam golongan ibadir rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih lagi penyayang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya adalah untuk mendapatkan musyahadah kepada Allah. Yang musyahadah ini adalah merupakan inti daripada ma'rifat. Jalannya antara lain adalah membersihkan diri daripada dosa. Jadi kalau untuk urusan musyahadah, ini adalah urusan pemberian Allah. Urusan pemberian Allah. Kadakawa didapat dengan ilmu pengetahuan. Artinya mengaji kita ilmu ini, mengaji ilmu itu kada akan bisa membuahkan kita musyahadah kepada Allah kalau diri kita masih kotor dengan dosa. Paling-paling hanya pandirnya. Paling-paling hanya pandirnya. Kenyataannya kada akan dia dapatkan. Karena urusan musyahadah ini urusan yang sesuatu yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, yang mana hamba-hamba itu bersih hatinya daripada kotoran-kotoran dosa yang merupakan dinding antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu maksud yang terkandung di dalam hikmah yang ke-15 daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah ini. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-16, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'.
لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.